Bab 220. Ternyata, kamu di sini. Semua sudah siap. Darren bertanya kepada Hera yang 2 hari ini diberikan izin libur. Sudah Tuan. Ada makanan yang sudah matang dan siap santap. Tapi, ada juga yang dibekukan bisa besok dihangatkan lalu dimakan. Ujar Hera dengan hormat. Bagus. Mana supirnya? Darren tidak melihat supir yang akan membawa mereka ke villa di puncak ada di sekitar. Sebentar Tuan, lagi ngopi di dapur. Dia akan keluar segera. Ujar Hera memberitahu. Kalista menuruni anak tangga dengan perlahan. Di bawah anak tangga, Hera dan Liha menyambut dengan wajah cerah berbinar. Hati-hati di jalan Nyonya. Aku sudah menyiapkan obat-obatan yang bisa dikonsumsi jika dibutuhkan saja. Liha mengulurkan tangannya sebelum Kalista menginjakkan kakinya di lantai 1. Sampai bertemu lagi besok, Nyonya. Jaga diri Nyonya dan Tuan baik-baik. Telepon aku kapanpun Nyonya butuhkan. Aku akan segera menyusul Nyonya. Ucap Hera dengan nada penuh keibuan. Ya, Ibu dan Liha jaga diri kalian semua baik-baik juga ya. Kalian punya waktu 2 hari untuk menikmati me time. Ujar Kalista sambil tersenyum cantik, secantik wajah dan hatinya. Aku tidak tahu siapa-siapa di Jakarta jadi aku tidak akan kemana-mana. Ujar Liha tersipu malu. Aku ajak keliling Jakarta hari ini, oke. Hera mengedipkan sebelah matanya ke perempuan berjilbab orange cerah itu. Kalista dan Liha terkekeh melihat Hera yang sikapnya berbeda jika di hadapan Darren dan di hadapan Kalista. Kamu sudah siap, sayang? Darren memanggil dari luar pintu. Oh, aku lupa. Aku pergi dulu ya. Bye. Kalista melambaikan tangan kepada 2 orang perempuan terdekatnya itu saat ini dan berjalan cepat menghampiri suami yang sudah menunggu di pintu mobil. Mereka bertiga pun, termasuk supir, meninggalkan kediaman mewah bergaya Eropa itu menuju villa puncak yang sudah siap menanti kedatangan mereka untuk menginap 2 malam lamanya. Senangnya Nyonya mendapatkan suami yang sayang dan cinta padanya. Liha bergumam sambil memandang kepergian 2 majikannya itu dari pintu depan rumah mewah tersebut. Hera mendengar dan tersenyum padanya. Kamu juga perempuan cantik dan baik. Kamu pasti bisa mendapatkan pria baik-baik dan sayang padamu. Jawab Hera. Sayangnya, pria yang aku nikahi, tidak mencintaiku dan lebih memilih pacarnya. Batin Liha dalam hati. Kamu ganti baju dulu, aku akan mengajakmu mengelilingi Jakarta hari ini sampai puas. Ujar Hera dengan mata berbinar senang. Hera menuju kamarnya dan Liha pun mengangguk setuju lalu menuju kamarnya juga. Tidak lama kemudian 2 perempuan beda generasi itu pun sudah siap. Hera dan Liha memutuskan untuk menggunakan jasa transportasi mobil online yang Hera pesan lewat aplikasi di ponselnya. Liha yang masih belum paham, ikut menginstal aplikasi tersebut agar bisa digunakan setiap saat jika dibutuhkan. Kamu senang sekali membuat kejutan untukku. Kalista tampak senang bisa keluar rumah dan berjalan-jalan menikmati liburannya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Kalista sering bepergian jauh bersama Darren. Dan, beberapa di antaranya adalah kejutan yang dilakukan sang suami. Biar istriku tidak sumpek di rumah terus dan uring-uringan. Jawab Darren sambil mengusap-usap kepala istri yang duduk bersisian bersandar di dadanya. Hehehe, Kalista terkekeh mendengarnya. Ada benarnya juga sih meskipun tidak semuanya. Kita mau kemana saja di sana? Kalista bertanya. Suara lembutnya menyentuh gendang telinga Darren dengan merdu dan membuat Darren sedikit terbuai. Kemana saja kamu mau tapi tidak boleh terlalu capek. Siang istirahat lalu sore berjalan-jalan lagi sampai malam. Ujar Darren. Kalista mengangguk-angguk sambil mengerucutkan bibirnya. Perjalanan yang ditempuh selama 2 jam itu dilalui oleh sepasang calon ayah dan ibu itu sambil diselingi sarapan di dalam mobil, dengan makanan yang sudah disiapkan Hera sebelumnya. Kalista dan Darren melewatkan sarapan di rumah dan ingin mencoba sensasi baru makan di dalam mobil. Mobil mewah keluarga produk Eropa itu memiliki fasilitas paripurna dan tahan goncangan meski melintasi polisi tidur sekalipun.
Setelah menyantap roti sandwich isi keju dan selai coklat juga jus tomat, Liha mengantuk dan tanpa sadar matanya sudah terpejam menyandar di lengan Darren. Sungguh ibu hamil ini mudah sekali terlelap dimanapun tanpa harus di atas kasur, pikir Darren. Darren membiarkan lengannya menjadi sandaran untuk istri yang tertidur. Sementara pria bermanik mata hijau ini menarik tubuh sang istri untuk tidur di atas pangkuannya sementara dia sendiri menyandarkan kepalanya di atas sandaran kursi dan ikut terlelap bersama sang wanita pujaan menuju mimpi masing-masing. Liha takjub luar biasa melihat suasana mall di Jakarta. Memang ada mall besar di Seminyak tapi Liha tidak pernah keluar dari kosan kalau libur bekerja. Dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan menonton drama Korea seharian di dalam kos atau tidur persiapan untuk shift selanjutnya. Kita mau kemana Bu? Tanya Liha. Perempuan berjilbab yang mengenakan kerudung warna kuning cerah motif floral, pas sekali dengan kulitnya yang putih, senada dengan gamis simple warna putih gading dengan raffle di pergelangan tangan. Kita lihat-lihat saja dulu. Kalau ada yang menarik, baru kita beli. Tapi, sejujurnya, aku mau beli satu setel pakaian yang sudah lama aku incar di sini. Jawab Hera. Liha tersenyum dan mengangguk senang. Perempuan cantik itu senang sekali bisa memiliki teman baik seperti Bu Hera yang seumuran dengan ibunya juga nyonya majikan yang menganggapnya teman. Sepanjang jalan Liha melihat apa yang bisa dibeli untuk kebutuhannya, karena tidak setiap hari dia bisa keluar rumah seperti ini. Hera yang berada di sisinya, berjalan digandeng lengannya oleh Liha yang takut hilang di keramaian para pengunjung mall di akhir pekan ini yang membludak. Liha, aku ke kamar mandi sebentar. Kamu mau ikut? Tanya Hera, ketika melihat tanda toilet di atas. Aku tunggu di sini Bu, jawab Liha dengan senyuman gigi gimsulnya. Oke, kamu jangan kemana-mana. Kamu tidak tahu daerah sini, sahut Hera sambil berlalu meninggalkan Liha dengan jalan cepat. Iya Ibu, jawab Liha. Liha memperhatikan orang yang lalu lalang di depannya. Ada yang berpasangan, ada yang sendirian. Mereka tampak menikmati liburan akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Liha menundukkan wajahnya dan tersenyum lirih melihatnya. Dia tidak punya siapa-siapa di sini. Dia hanyalah perempuan malang yang ditinggal sang suami demi perempuan lain. Tanpa disadarinya, ada seorang lelaki dengan mata menatap tajam dan berjalan cepat menuju arahnya dengan langkah-langkah panjang. Ternyata kamu di sini. Rahang pria itu mengeras dengan seringis sinis terbit di bibirnya. Liha melebarkan mata mendengar suara yang sangat dikenalnya itu. Wajahnya masih menunduk. Sepatu kets warna putih dan celana panjang jeans warna hitam berdiri di hadapannya. Liha tidak berani mengangkat wajahnya. Namun jantungnya sudah berdegup kencang. Perempuan berhijab itu menggigit bibirnya karena panik. Liha mengeraskan pegangan tangan di tas selempangnya. Dia harus berlari secepatnya. Bab 221. Pagi pertama Double L. Liha tidak berani mengangkat wajahnya. Namun jantungnya sudah berdegup kencang. Perempuan berhijab itu menggigit bibirnya karena panik. Liha mengeraskan pegangan tangan di tas selempangnya. Dia harus berlari secepatnya agar tidak tertangkap tangan dan kembali menikmati kebebasan tanpa harus mengganggu suami di atas kertasnya ini bermesraan dengan pacarnya. Ekor mata Liha melirik ke arah samping. Dengan secepat yang dia bisa, perempuan berhijab itu segera melangkahkan kaki pertama untuk berlari kencang. Namun, sayangnya gelagat itu sudah terbaca oleh pria pemegang sabuk hitam olahraga bela diri karate tersebut. Mau kemana kamu? Ikut aku. Louis menarik tangan kanan Liha, sementara perempuan yang ditarik tangannya meronta-ronta minta dilepaskan. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak di sini. Liha mengancam Louis yang masih terus menariknya menuju ke pintu keluar mall. Teriak saja kalau kamu berani. Lalu aku akan menyumpal mulutmu dengan bibirku. Louis menghentikan langkahnya dan menatap mata sendu sang istri yang kabur meninggalkannya di malam pertama. Liha melotot mendengarnya dan berhenti berteriak. Dia pun menuruti Louis kemana tangannya dibawa,
Meski sesekali dia meronta minta dilepaskan karena tangan kekar Louis mencengkeram pergelangan tangannya lumayan kencang. Louis membawa Liha menuju mobil yang terparkir di basemen mall dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Jangan coba-coba untuk kabur lagi atau kamu akan menyesal. Louis memasang sabuk pengaman untuknya dan menutup pintu di sebelah Liha duduk. Louis pun memutar tubuhnya menuju kursi pengemudi di sebelahnya dan dengan secepat kilat, Louis mengemudikan mobilnya pergi meninggalkan mall dan Hera yang mencari keberadaan Liha di mana-mana. Hera lupa kalau dia tidak memiliki nomor ponsel Liha. Aku mau dibawa kemana? Turunkan aku. Liha mencoba keluar dari mobil dengan menarik tuas kunci pintu, namun tentu saja itu tidak akan bisa karena tombol kunci terletak di bagian pengemudi. Louis menatap jalanan dengan mata tajamnya. Pria itu tidak peduli rengekan perempuan yang berhasil ditemukannya setelah menghilang seminggu yang lalu. Turunkan aku. Liha berteriak histeris. Louis membanting setir ke arah kiri di mana jalanan sepi pengendara. Dan mobil itu pun berhenti di pinggir jalan yang tidak ada seorang pun di sekitar, kecuali pepohonan lebat di atas mobil tersebut. Au! Liha memekik kaget. Tubuhnya seperti menabrak tembok keras dan seolah-olah akan terlempar keluar mobil, andaikan dia tidak mengenakan sabuk pengaman dan berpegangan di handle atas kepalanya. Louis terdiam menghela napas mengatur emosi agar kepalanya tidak meledak dan mulutnya berkata kasar. Kamu kemana saja? Setelah beberapa detik lamanya, suasana di dalam mobil menjadi tenang dan sunyi senyap. Aku kemana bukan urusanmu. Sesuai perjanjian, hutang 500 juta ku lunas setelah ikrar ijab sah diucapkan. Jawab Liha dengan memalingkan wajah ke arah berlainan dengan Louis. Oh begitu, jadi itu alasanmu melarikan diri dariku di malam pertama kita? Tanya Louis dengan rahang mengeras. Iya, jawab Liha singkat. Liha tidak mungkin bilang karena menerima pesan masuk berupa foto Louis dan Grace tidur bersama dalam posisi telanjang. Batinnya. Kenapa kamu tidak mau jujur padaku? Louis melihat ke samping, tempat di mana istrinya menatap jalanan dari balik kaca jendela. Liha diam tidak berkata apapun. Jawab aku, Liha. Kamu jangan keras kepala. Louis menarik dagu perempuan dengan jilbab warna kuning tersebut. Ceraikan aku. Liha menatap tajam mata Louis yang spontan melebar mendengar ucapan konyol dari istri yang baru dinikahinya 1 minggu itu. Liha menghempaskan tangan Louis dari dagunya. Aku sudah pernah bilang, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Tapi, aku tidak sudi bila setelah menikah denganku, suamiku tidur dengan wanita lain. Aku jijik melihatmu. Liha menatap dengan pandangan mual dan penuh emosi. Oh, jadi hanya karena itu? Tanya Louis dengan menyeringai sinis. Hanya, ceraikan aku sekarang juga. Dan, kamu bebas tidur dengan wanita manapun. Liha membuang wajahnya dari Louis, namun pria itu mencengkeram kembali wajah Liha hingga jarak di antara mereka hanya sekitar 5 senti. Wanita yang telah menjadi milikku, tidak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Dan, kalaupun aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya juga. 10 menit kemudian, mobil Louis memasuki pelataran apartemen paling mewah. Louis mengemudikan mobilnya menuju tempat parkir di basemen. Liha tidak tahu mau dibawa kemana. Tangannya terus mengikuti kemana Louis membawanya. Dia mengancam akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di dalam mobil barusan. Tangan Louis tidak lepas menggenggam tangan Liha sejak turun dari mobil hingga berjalan menuju lift dan masuk ke dalam unit apartemennya. Louis menutup pintu dan mengunci ganda dari dalam setelah mereka berdua masuk ke dalamnya. Louis tidak sabar untuk mendapatkan haknya. Jantung Liha berdegup kencang tidak beraturan. Apakah ini akan menjadi malam pertamanya? Tapi ini masih pagi, belum malam. Louis membopong tubuh Liha masuk ke dalam kamar yang kebetulan sekali sudah terbuka. Kakinya digunakan untuk menutup pintu. Tubuh Liha diletakkan di tepi kasur. Serahkan dirimu padaku ya. Louis mengangkat tubuh Liha agar berdiri.
Tidak ada yang tahu seberapa hebatnya debaran jantung seorang Liha Sujana saat ini. Louis membuka jilbab instan yang dipakai Liha. Perempuan ini tertunduk malu memejamkan matanya saat kekasih halalnya membuka tabir yang selama ini dijaganya baik-baik. Louis sungguh sangat beruntung. Liha adalah perempuan paling cantik yang pernah dia lihat. Kecantikan dan keanggunan sifatnya mampu meruntuhkan keangkuhan dan kehidupan liar seorang Louis Hutomo. Louis mengajak Liha masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuh mereka lebih dahulu, sebelum mereka menyatu dan saling melaksanakan kewajiban masing-masing, sekaligus mendapatkan hak mereka setelah menikah. Bab 221. Pagi pertama Double L. Liha tidak berani mengangkat wajahnya. Namun jantungnya sudah berdegup kencang. Perempuan berhijab itu menggigit bibirnya karena panik. Liha mengeraskan pegangan tangan di tas selempangnya. Dia harus berlari secepatnya, agar tidak tertangkap tangan dan kembali menikmati kebebasan tanpa harus mengganggu suami di atas kertasnya ini bermesraan dengan pacarnya. Ekor mata Liha melirik ke arah samping. Dengan secepat yang dia bisa, perempuan berhijab itu segera melangkahkan kaki pertama untuk berlari kencang. Namun, sayangnya gelagat itu sudah terbaca oleh pria pemegang sabuk hitam olahraga bela diri karate tersebut. Mau kemana kamu? Ikut aku. Louis menarik tangan kanan Liha, sementara perempuan yang ditarik tangannya meronta-ronta minta dilepaskan. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak di sini. Liha mengancam Louis yang masih terus menariknya menuju ke pintu keluar mall. Teriak saja kalau kamu berani. Lalu aku akan menyumpal mulutmu dengan bibirku. Louis menghentikan langkahnya dan menatap mata sendu sang istri yang kabur meninggalkannya di malam pertama. Liha melotot mendengarnya dan berhenti berteriak. Dia pun menuruti Louis kemana tangannya dibawa. Meski sesekali dia meronta minta dilepaskan karena tangan kekar Louis mencengkeram pergelangan tangannya lumayan kencang. Louis membawa Liha menuju mobil yang terparkir di basemen mall dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Jangan coba-coba untuk kabur lagi atau kamu akan menyesal. Louis memasang sabuk pengaman untuknya dan menutup pintu di sebelah Liha duduk. Louis pun memutar tubuhnya menuju kursi pengemudi di sebelahnya dan dengan secepat kilat, Louis mengemudikan mobilnya pergi meninggalkan mall dan Hera yang mencari keberadaan Liha di mana-mana. Hera lupa kalau dia tidak memiliki nomor ponsel Liha. Aku mau dibawa kemana? Turunkan aku. Liha mencoba keluar dari mobil dengan menarik tuas kunci pintu, namun tentu saja itu tidak akan bisa karena tombol kunci terletak di bagian pengemudi. Louis menatap jalanan dengan mata tajamnya. Pria itu tidak peduli rengekan perempuan yang berhasil ditemukannya setelah menghilang seminggu yang lalu. Turunkan aku. Liha berteriak histeris. Louis membanting setir ke arah kiri di mana jalanan sepi pengendara. Dan, mobil itu pun berhenti di pinggir jalan yang tidak ada seorang pun di sekitar, kecuali pepohonan lebat di atas mobil tersebut. Au! Liha memekik kaget. Tubuhnya seperti menabrak tembok keras dan seolah-olah akan terlempar keluar mobil, andaikan dia tidak mengenakan sabuk pengaman dan berpegangan di handle atas kepalanya. Louis terdiam menghela napas mengatur emosi agar kepalanya tidak meledak dan mulutnya berkata kasar. Kamu kemana saja? Setelah beberapa detik lamanya, suasana di dalam mobil menjadi tenang dan sunyi senyap. Aku kemana bukan urusanmu. Sesuai perjanjian, hutang 500 juta ku lunas setelah ikrar ijab sah diucapkan. Jawab Liha dengan memalingkan wajah ke arah berlainan dengan Louis. Oh begitu, jadi itu alasanmu melarikan diri dariku di malam pertama kita? Tanya Louis dengan rahang mengeras. Iya, jawab Liha singkat. Liha tidak mungkin bilang karena menerima pesan masuk berupa foto Louis dan Grace tidur bersama dalam posisi telanjang. Batinnya. Kenapa kamu tidak mau jujur padaku? Louis melihat ke samping, tempat di mana istrinya menatap jalanan dari balik kaca jendela. Liha diam tidak berkata apapun. Jawab aku, Liha, kamu jangan keras kepala. Louis menarik dagu perempuan dengan jilbab warna kuning tersebut.
Ceraikan aku. Liha menatap tajam mata Louis yang spontan melebar mendengar ucapan konyol dari istri yang baru dinikahinya 1 minggu itu. Liha menghempaskan tangan Louis dari dagunya. Aku sudah pernah bilang, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Tapi, aku tidak sudi bila setelah menikah denganku, suamiku tidur dengan wanita lain. Aku jijik melihatmu. Liha menatap dengan pandangan mual dan penuh emosi. Oh, jadi hanya karena itu? Tanya Louis dengan menyeringai sinis. Hanya, ceraikan aku sekarang juga. Dan, kamu bebas tidur dengan wanita manapun. Liha membuang wajahnya dari Louis, namun pria itu mencengkeram kembali wajah Liha hingga jarak di antara mereka hanya sekitar 5 senti. Wanita yang telah menjadi milikku, tidak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Dan, kalaupun aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya juga. 10 menit kemudian, mobil Louis memasuki pelataran apartemen paling mewah. Louis mengemudikan mobilnya menuju tempat parkir di basemen. Liha tidak tahu mau dibawa kemana. Tangannya terus mengikuti kemana Louis membawanya. Dia mengancam akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di dalam mobil barusan. Tangan Louis tidak lepas menggenggam tangan Liha sejak turun dari mobil hingga berjalan menuju lift dan masuk ke dalam unit apartemennya. Louis menutup pintu dan mengunci ganda dari dalam setelah mereka berdua masuk ke dalamnya. Louis tidak sabar untuk mendapatkan haknya. Jantung Liha berdegup kencang tidak beraturan. Apakah ini akan menjadi malam pertamanya? Tapi ini masih pagi, belum malam. Louis membopong tubuh Liha masuk ke dalam kamar yang kebetulan sekali sudah terbuka. Kakinya digunakan untuk menutup pintu. Tubuh Liha diletakkan di tepi kasur. Serahkan dirimu padaku ya. Louis mengangkat tubuh Liha agar berdiri. Tidak ada yang tahu seberapa hebatnya debaran jantung seorang Liha Sujana saat ini. Louis membuka jilbab instan yang dipakai Liha. Perempuan ini tertunduk malu memejamkan matanya saat kekasih halalnya membuka tabir yang selama ini dijaganya baik-baik. Louis sungguh sangat beruntung. Liha adalah perempuan paling cantik yang pernah dia lihat. Kecantikan dan keanggunan sifatnya mampu meruntuhkan keangkuhan dan kehidupan liar seorang Louis Hutomo. Louis mengajak Liha masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuh mereka lebih dahulu, sebelum mereka menyatu dan saling melaksanakan kewajiban masing-masing, sekaligus mendapatkan hak mereka setelah menikah.